mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Prahara di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Ki Umbul, Hari Akik sebagai Sarwapala, Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa, dibantu oleh Pri Panggi, Nugraha, Lita Arlita, Idris Apandi, dan sederet bintang-bintang lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Dang Acarya Dalawa menyesalkan tindakan Gunadarma yang pergi meninggalkan tanggung jawab hanya karena wanita. Diceritakan juga Purnawijaya yang ditolong oleh Supagati dan anak gadisnya, Kumari. Dari Supagati juga Purnawijaya mengetahui bahwa dalang penculikan terhadap Udiani adalah Udata. Purnawijaya tampak ragu pada keterangan itu, namun dia tetap menaruh dendam pada Udata. Juga diceritakan, dua orang anak buah Busu Utara membuat Gunadarma naik pitam dan menghajar keduanya hingga babak belur. Dari mulut keduanya diperoleh keterangan bahwa gadis yang disebut-sebut oleh mereka adalah Udiani, kekasihnya. Nah, sekarang marilah kita ikuti kelanjutannya. Ampun, saya jangan dibunuh, ampun. Saya masih ingin hidup, Tuhan. Ampun, benar, ampun. Baik, kalian akan kubiarkan hidup. Tidak akan kubunuh. Iya, tapi katakan, terima kasih. siapa gadis yang kalian maksudkan tadi? Gadis itu, iya, gadis itu bernama Udiani, Tuhan. Udiani? Iya, Tuhan. Kamu tadi juga menyebut-nyebut nama seorang laki-laki. Siapa dia? Iya, ampunan. Saya hanya disuruh, Tuhan. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Dia bernama Kumbanda. Iya, Kumbanda. Iya, Tuhan. Dia adalah raksasa jahat yang telah menculik gadis itu, Tuhan. Kumbanda. Lalu, apakah benar yang menyuruh untuk menculik gadis itu Udata? Saya kurang tahu, Tuhan. Tapi tadi teman saya disuruh mengantarkan ke rumah beliau, Tuhan. Aduh, pinggangku sakit. Lepaskan dulu, Tuhan. Sakit, Tuhan. Lepaskan. Udata, awas kau, kurang ajar. Pergi kalian. Iya, Tuhan. Kurang ajar. Ajar dia. Iya, Tanganku hampir saja patah. betul. Bukan main. Gunadarma memang benar-benar luar biasa. Betul kan? Tidak kusangka ternyata ilmu kanuraganya sangat tinggi ya. Iya. Hebat dia. Sudah. Tidak usah berpikir kanuragan orang lain. Pikirkan tanganku ini. Ini juga. Lihat. Nah, Aku juga sakit. wajahmu gosong, membiru, bekas hantamannya. Iya, memang sakit ini. Aduh. Tapi tidak mengapa. Yang penting Tidak tugas mengapa. kita sudah selesai. Nah, kita iya. tinggal melihat seperti apa pertarungan kedua orang Sailendra itu. Iya. Mari silahkan Tuan. Duduk di dekat jendela lebih enak. Sambil makan,
Tuan masih bisa melihat keramaian di pasar yang tidak pernah ada sebelum ini. Iya. Nah, di sini Tuan. Silakan Tuan. Terima kasih. Oh ya, saya dengar orang-orangnya Balaputra Dewa sering makan di sini. Oh, warung saya ini adalah satu-satunya yang ada di desa perlintasan ini. Di desa Ceger ini, Tuan. Jadi, orang-orang dari arah barat ataupun dari arah timur bisa saja makan di sini kapan saja. Setiap saat mereka mampir, ya, sambil meronda, Tuan. Kebetulan Udata dan 2 orang pengiringnya datang ke sini. Tidak akan kusia-siakan. Begitu dia masuk, aku harus segera menyerangnya. Kirimbung, cepat menyingkir. Iya, Tuan. Aduh, pasti hancur lagi si warungku. Pangeran menuju kemari. Duh. Udata baru saja memasuki warung ketika tiba-tiba Gunadarma mengungkit meja kecil di hadapannya, menendangnya hingga melayang meluncur deras ke arah Udata. Udata dengan gerak refleks menyambut meja kecil itu dengan pukulan dan menghancurkannya. Kedua pengawalnya segera memasang jurus. Aduh. Satu meja sudah hancur. Aduh, hancur semua. Gunadarma langsung menyerang Udata. Tubuhnya melayang ringan, seperti kapas. Dia naik ke palang kayu warungku. Tapi Gunadarma juga hebat. Dia lebih gesit tampaknya. Wah, mereka sekarang bertempur di atas, di palang kayu. Duh. Bagaimana kalau roboh? Aduh. Hebat. Mereka seperti 2 ekor burung yang tengah bercanda di udara. Saling sambar. Kenapa tiba-tiba Gunadarma menyerang? Dan tampaknya dia tidak main-main. Ini pasti ada sebabnya ini. Hei, tunggu dulu Gunadarma, tunggu. Ada apa ini? Jangan banyak tanya. Ayo lawan aku. Jangan beraninya kepada perempuan. Ayo. Tunggu Dharma, tunggu. Kenapa kau tiba-tiba menyerangku? Apa salahku? Jangan pura-pura Udata. Mana Udiani? Hah? Udiani? Tunggu. Kalau begitu kita sebaiknya bicara di bawah. Tidak di atas palang kayu begini. Hop. Nah, aku minta kau jangan menyerangku dulu Gunadarma. Sebab aku tidak mau bertarung tanpa alasan yang jelas. Segalanya sangat jelas. Apalagi yang kurang? Kamu telah menyawa orang lain untuk menculik Udiani. Maka sebaiknya kembalikan dia sekarang. Setauku, kau adalah pendekar kesatria. Tapi ternyata kau tidak beda dengan laki-laki yang pengecut. Baiklah Gunadarma. Semua tuduhanmu aku terima. Tapi aku tidak mau dan aku tidak rela jika kau menuduh bahwa aku adalah menculik Udiani. Terlebih lagi aku menyewa orang. Sama sekali aku tidak terima ini. Kau jangan ingkar Udata. Kembalikan Udiani. Hei, kamu pikir aku bisa melakukan perbuatan serendah itu, ha? Bagi orang atau pendekar baik-baik, tentu hal itu tidak dilakukan. Aku paham dengan kemarahanmu Gunadarma. Tapi ingat, kita sesama pendekar. Apakah ada dalam pikiranmu perbuatan seperti itu? Apalagi aku menyewa orang untuk menculik gadis yang pernah aku cintai. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku tahu, Udiani lebih mencintaimu, menyukaimu. Dan kamu beruntung Gunadarma. Aku sudah merelakannya untuk menjadi kekasihmu Gunadarma. Tidak usah pura-pura Udata. Baru saja aku mendengar percakapan 2 orang yang baru saja mengantarkannya Udiani ke rumahmu. Orang mengantarkan Udiani ke rumahku? Ya, dan dia meminta upahnya. Tapi kamu berjanji kepada orang itu. Kamu sendiri yang menyerahkannya kepada Kumbanda. Kumbanda? Ya. Siapa lagi dia? Aku sama sekali tidak mengerti dengan yang kau katakan Dharma. Sungguh aku tidak tahu. Apalagi dengan nama yang kau sebutkan barusan. Pura-pura pengecut kau. Wah, Gunadarma rupanya tidak main-main. Dia bersungguh-sungguh dalam menyerang Udata. Ya, Udata yang kulihat sejak tadi hanya menghindar. Sekarang dia lebih hati-hati. Wah, dia melompat keluar. Ya, begitu kalau bertempur di luar. Duh, selamat. Warungku tidak jadi hancur.
Pertarungan kembali terjadi, kali ini di luar warung makan Ki Rembung. Tentu saja hal ini menjadi perhatian warga. Saling pukul, saling lompat, terkadang malah melayang di udara seolah terbang. Wah, hebat. Ilmu keduanya sangat tinggi ya, Kang ya. Iya, wah. Mengagumkan. Lihat Indu, lihat. Mereka berhasil kita adu domba. Hanya dengan omongan yang sedikit menyinggung perasaannya, maka Gunadarma sudah langsung saja mengajar Udata. Wah. Kamu hebat. Oh iya, aku. Kamu berbakat untuk menjadi urusan pengadu domba. Tapi jangan keras-keras, nanti didengar. Ya. Wih, wah. Keduanya bertarung di udara. Oh, lihat. Hebat, seperti burung ya. Awas. Iya. Hah? Ih. Dia menuju ke arah kita. Awas. Ampun, jangan. Wah. Iya. Sudah lempar ke arena. Wah. Ada apa ya? Dua orang itu lempar sekaligus. Aduh. Tanganku patah. Enak saja kamu menonton. Ayo, cepat katakan. Apa yang kamu bicarakan tadi? Cepat. Apa kamu sudah menerima uang dari Udata? Tidak, belum. Katanya Pangeran Udata itu akan memberikannya langsung kepada Kumbanda. Kurang ajar. Udata, kau tidak usah mungkir atau pura-pura tidak mengenal mereka. Katakan padaku, di mana kamu pernah bertemu denganku? Di mana? Di mana? Kang, di rumah tuan. Di rumahku? Iya. Jadi kamu mengenalku? Iya, Kang ya. Kita saling mengenal bukan? Saling kenal? Di mana? Di rumah tuan. Iya. Rumahku yang mana? Katakan, di mana rumahku? Kang, bantu Kang. Di mana? Udata, kau jangan main-main. Kau jangan coba-coba mendustaiku dengan caramu ini. Katakan. Maaf. Aku harus mengorek keterangan dari kedua orang ini. Siapa dia sesungguhnya? Sebab aku sama sekali tidak mengenalnya. Aku tahu. Kalian pasti mata-mata dari Mataram. Betul kan? Bukan Tuan. Sungguh, bukan. Baiklah. Kalau kamu memang berhubungan denganku seperti yang kau katakan tadi, coba sekarang sebutkan kata sandi untuk dapat masuk ke tempat kami. Untuk hari ini. Kamu kan tahu tidak? Aku saya Ayo jawab. Cepat jawab. Kalau kau tidak menjawab, maka rambutmu ini akan kucabut dari batok kepalamu. Dan lidahmu akan aku potong. Loh, kok mati? Ya, walah. Iya, siapa ya? Kurang ajar. Ada orang lain yang menghendaki kematiannya. Oh, siapa dia? Pasar beracun telah menancap di leher orang ini. Aku sama sekali tidak melihat dari mana datangnya pasar beracun itu. Wah, matinya aneh yang mendadak. lihat. Dia juga. Oh, yang ini malah lebih mengerikan. Kerisnya sendiri ditusukkan ke dadanya. Oh, dia nekat bunuh diri. Siapa dia? Gunadarma dan Udata terkejut bukan kepalang. Kedua orang itu tewas dengan cara yang tidak masuk akal. Semua kejadian serba membingungkan. Gunadarma semakin pusing. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi selanjutnya? Juga bagaimana nasib Udiani setelah ditangkap? Dan apa yang akan dilakukan Purnawijaya dan Ki Sarwapala? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.